وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله شهادة نفوز بها في هذه الدنيا إلى يوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وترحم وتحنن وجلل وقدس على سيدنا محمد أحب الأحباب سادن حضرة الاقتراب حبيب الوهاب من وصل إلى حضرة قاب وعلى آله الأطياب وأصحابه الأنجاب وعلينا معهم وفيهم birahmatika ya azizu ya karimu ya tawwab. Amma ba'du. Yang terhormat pengurus Majelis Taklim Darus Sakinah, yang terhormat para asatid, para tokoh masyarakat, saudara-saudara semua, hadirin hadirat, mudah-mudahan cuaca sejuk nyaman ini insya Allah buat hati kita lebih sejuk, lebih tenang, lebih nyaman. Yang mungkin banyak orang berpikir dingin, basah, dan lain sebagainya. Tapi kita berpikir insya Allah dekat kepada sejuknya suasana di surga insya Allah. Nanti di hari kiamat itu panasnya luar biasa. Gak kebayang sama kita yang sekarang jarak antara bumi sama matahari sekian ratus juta kilometer. Ya, gimana nanti di hari kiamat matahari disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari ala qadri mil, dengan kadar 1 mil. Rawil hadis mengatakan la adri am arada Rasulullah milal makhalah au milal masafah. Rawi mengatakan aku tidak tahu maksudnya Rasulullah mil. Apakah milul makhalah atau milul marhalah? Milul makhalah atau milul marhalah? Mil marhalah itu mil jarak. 1 mil jarak itu 1,3 kilometer, tidak sampai 1,5 kilometer. Atau milul makhalah, mil besinya celak, itu juga disebut mil. Tahu celak, wadah celak yang biasanya kuning tuh, nah itu kan ada lubangnya, itu kan ada besinya itu yang dimasukkan. Nah besinya yang ada hitam-hitamnya celak itu namanya mil. Katanya rawi, aku tidak tahu maksudnya Rasulullah. Apakah mil jarak atau mil makhalah? Jangankan mil makhalah celak, mil jarak pun kita di Darus Sakinah mataharinya di Suzuya. Suzuya itu namanya itu. Pajak lah pajak. Ya, lebih pun 1,5 kilo. Simpang itu aja udah 2 kilo. Ya kan? Jarak 1 kilo, berapa panasnya nanti di hari kiamat. Ya Allah, ya. Kemarin kita sampaikan kalau manusia semuanya kumpul, yang zaman sekarang saja 6 miliar kumpul, rasanya kumpul semuanya dari sini sampai Ratu Prapat mungkin. Full semuanya. Rasulullah di mana atau di mana? Ini masih zaman ini, gimana kalau kumpul semuanya dari zaman Nabi Adam sampai yaumul kiamah? Tapi insya Allah yang terdekat yang paling banyak sholawat kepada Rasulullah, yang terdekat sama Rasulullah yang paling berakhlakul karimah. Demikian juga suasana ini tidak menghalangin kita dari hadir majelis sholawat, majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis mahabbah,
majelis iman kepada Allah dan Rasulullah, majelis syukur kepada Allah dan Rasulullah, insya Allah menjadikan kita nyaman insya Allah di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, tuntutan urusan haknya Nabi kepada kita itu diringkes oleh para ulama dalam 3 hal. 1, ma'rifat, mengenal Nabi. 2, mahabbah wa ta'zim, cinta dan menghormatin. 3, al-ittiba, ngikut. Kalau bisa melaksanakan 3 ini semuanya, berarti Anda dekat sama Rasulullah. Dekat sama Rasulullah. Apa itu? Ma'rifat, mengenal, mahabbah dan ta'zim, kemudian ittiba. Sama juga haknya Allah kepada kita 3. Ma'rifat, mengenal Allah. Ma'rifat mengenal Allah ini jangan dianggap kemudian cari di kuburan. Jangan dianggap nyari di pohon besar, malam-malam cari hantu. Bukan itu ma'rifat. Ya. Ma'rifat kepada Allah minimal, semuanya hafal sifat 20 wajib kita bako. Hafal benda? Yang jawab hafal cuma 8 orang. Ya. Wujud kita, bareng-bareng. Wujud kita bako, mukhalafatun lil hawa, qiyamuhu binafsihi wahda, qudrat iradat ilmu, sama basar kalam, qadiran muridan, aliman hayyan, basiran mutakalliman. 20. Ada yang bisa sanggup nyebut 20 sekarang? Tim yang jaga kalender sini, saya beli kalender 10. Saya buatkan hadiah untuk siapa yang bisa jawab 20 sifat wajib. Ayo. Ada yang ngaco? Udah, kita ceramahnya nggak berdiri, santai-santai aja ya. Ya. Sebab kasih mic. Mana kalendernya? Bukan gratis, ku beli. Sini. Kasih mic. Berapa harganya kalender? Biar tahu jamaah juga. 25. Kenceng kali jawaban Solihin. Sini 10. Sebut. Bismillah. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi wahdaniyah qudrat iradat, ilmun hayyun sama basar kalam Keliru. Ilmun hayyun. Ini duitnya. Beli. Supaya jamaah juga beli. Ya. Ayo. Wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsi wahdaniyah qudrat iradat, ilmun hayyan sama basar kalam qadiran, muridan liman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Betul. Ada jurinya nih, betul nggak? Betul. Kalau betul nah kasih ya. Ada. Ini tadi mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mengenal baginda Nabi Muhammad.
Sallallahu alaihi wasallam. Mengenal Nabi apa? Mengenal nama-namanya, mengenal keluarganya, mengenal sahabatnya, mengenal berapapun mengenal. Coba kita pikir, ini mudah-mudahan habis nih 10 ini. Mengenal ayah ibunya Nabi. Yang jawab yang kecil-kecil ini, semuanya tahu nih. Ayah ibunya Nabi, ada yang tahu? Bocil-bocil FF. Bocil-bocil. Bocil cewek juga boleh jawab. Oh ya, nggak nampak. Itu kasih sama siapa itu? Aku Azhari, ada istrinya dia kan. Yang kecil-kecil, siapa nama ayah ibunya Nabi? Tuh, itu jawab tuh. Siapa? Siapa? Ini. Yang lengkap ya. Lengkap itu namanya orang Arab itu sama bapaknya. Ya kan tahu, masa pula bapaknya saja. Abdullah, nyebut pula saya yang dapat pahala. Abdullah. Siapa? Abdullah bin Abi Thalib. Siapa? Abdullah bin Ali Thalib. Ali Thalib. Bukan Ali Thalib, Abdul Muttalib. Abdul Thalib. Muttalib ya, terus ibunya Aminah. binti. Khadijah. Salah. Aminah binti Wahab. Dah, dapat dah. Aminah binti Wahab. Dah. Setelah bocil-bocil, bapak-bapaknya, mak-maknya dulu. Mak-maknya. Nanti kasih tahu. Kemarin saya menyebut selain wanita-wanita surgawi yang mengikuti proses kelahiran Nabi, ada 3 wanita selain ibunya Nabi yang ikut membantu jadi bidan kelahirannya Nabi. Ayo, ibu-ibu. Ada 3 nama. Udah saya sebut kan? Ingat nggak? Mak-mak. Ada yang jawab? Gak ada yang jawab. Bapak-bapak. Ada jawab. Kasih mic. Sayyidah Maryam binti Imran. Saya sebutkan bukan wanita surgawi, tapi wanita duniawi yang masih hidup. Kalau Siti Maryam, Siti Asia, bidadari itu. Sama bidadari yang lain, ya. Fahadarat inda wadi sayyidatu Asia wa sayyidatu Maryam wa sayyidah Asia wa ma'ahuma minal huril aini man qasamallahu lahu minas syarafi bil qismatil wafiyah. Ada 3 wanita selain ibunya Nabi yang ikut bantu proses kelahiran. 2 bidan, 1 budak. Jawabannya adalah Sayyidah Suwaibah Aslamiyah, Betul. Ummu Syafa, Ummu Syafa, betul. dan satu lagi Sayyidah Fatimah binti Abdullah, Ya. Sakifiyah. Sakifiyah. Ini kasih kalian dari. Itu enggak ngelihat Google itu. Kalau ngelihat Google batal. Suruh bayar sama tim khidmah. Ada di Google. Ya, ada di Google. Nggak boleh nengok Google. Udahlah, dimaafkan ya. Kalau cewek itu nggak boleh keras-keras, harus dimaaf. Tapi ini berikutnya nggak boleh ngelihat Google ya. Udah. Ini tadi kita sebut siapa tadi? Perempuan-perempuan yang ikut proses atau membantu proses kelahirannya Nabi. Udah. Balik lagi ke emak-emak. Ibu-ibu, akhwat-akhwat, kakak-kakak. Siapa yang bisa menyebut nama-nama perempuan yang pernah menyusui Nabi? Kasih aja mic-nya, gak apa-apa.
Gak boleh lihat Google. Ayo langsung jawab. Halimatu Sa'diyah. 1. Terus. Udah 1 aja. Masa kalendernya disobek? Suaibah. Suwaibah tadi sudah. Tadi belum ya? Ya belum. Suwaibah Aslamiyah. Terus. Halimatu Sa'diyah. Tadi udah Halimatus Sa'diyah. Siapa lagi? Udah ada kasih. Aminah. Aminah, betul. Tahu kita kalau dia bisa jawab. Kasih. Yang menyusui Nabi sebetulnya 4 orang. Sebetulnya 4, tapi 1 tidak dikenal namanya. Ya. Pertama kali yang menyusui Nabi adalah ibunda Nabi sendiri, yaitu Siti Aminah. Kemudian setelah Siti Aminah disusuin oleh Thuwaibah al-Aslamiyah. Thuwaibah al-Aslamiyah ini menyusui juga Abu Salamah. Siapa Abu Salamah? Suaminya Ummu Salamah, istrinya Nabi. Oleh sebab itu, Siti Zainab binti Jahash ketika menikah sama Nabi, kumpul sama Ummu Salamah, ngobrol-ngobrol sama Ummu Salamah, kemudian bilang 2 orang ini sama Nabi. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Dia bilang, ya Rasulullah, adiknya suamiku, Abu Salamah, mantan dulu maksudnya, bukan mantan ya, udah wafat ya. Adiknya suamiku dulu wanita baik, cantik, dan aku kepingin kemuliaan yang ada pada diriku, ku berikan juga. Mudah-mudahan Anda senang dan Anda ambil istri untuk Anda. Masya Allah ya, istrinya Nabi ya. Nawarin Nabi. Ada kira-kira istri kalian nawarin? Istrinya Nabi dodok-dodok itu nawarin sama Nabi. Nabi, ada ipar saya cantik, adiknya Abu Salamah. Aku merasa terhormat juga ya Rasulullah. Aku udah dapatkan kemuliaan jadi istrimu. Mudah-mudahan iparku juga bisa jadi. Rasulullah mengatakan, tidak bisa. Dia itu saudara rodokku. Karena Abu Salamah itu satu susuan sama aku. Susuin sama siapa? Sama Thuwaibah al-Aslam. Kemudian disusuin lama oleh Halimatus Sa'diyah. Tapi ada satu perempuan dari Bani Sa'ad ikut nyusuhin Nabi ketika Nabi masih kecil, nangis karena ini ibu nyusuin Sayyidina Hamzah. Jadi Sayyidina Hamzah pamannya Nabi itu seumur sama Nabi. Satu di bawah Halimatus Sa'diyah, satunya lagi di bawah perempuan Bani Sa'ad kawannya Halimatus Sa'diyah. Maka yang nyusuin Nabi 4 orang. 4 orang. Ini tadi dari ibu-ibu. Ibu-ibu lagi atau bapak-bapak lagi ini? Bapak-bapak. Bapak-bapak sekarang. Di antara keluarga terdekat adalah paman. Pamannya Nabi ada 11 orang. Siapa yang bisa nyebutkan? 2 kalender. 11 ya? Ada 11 paman-paman Nabi. Ada yang jawab? Perlu tanya sama Mbah Google? Ini sejarah ini. Ya, 10. 11 orang pamannya Nabi. Kalau nggak salah ini pernah saya sebut ini di satu majelis. Tapi di Maulid yang tahun lalu kalau nggak salah saya pernah nyebut. Ingat di majelis mana itu saya sebut? Ya. Ada 11 pamannya Nabi. Kalau ayahnya Nabi namanya Abdullah. Terus kemudian yang terbesar
namanya Harith. Anaknya Abdul Muthalib yang terbesar namanya Harith. Kemudian Zubair. Zubair ini yang membawa pulang Nabi ketika Nabi umur 12 tahun, 10 tahun apa 11 tahun itu ya. Berangkat ke Syam, dagang sama Abu Thalib, kemudian ketemu sama rahib Buhairah. Ya, rahib Buhairah, kemudian suruh pulang. Dibawa pulang sama pamannya namanya Zubair. Haris, Zubair, Ghaidak, Muqawwam, Diror, Kusam, Hajal. Sudah saya sebut Hajal? Belum ya? Hajal. Terus kemudian Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah, Abu Thalib, Abu Lahab, 11. Ada juga beberapa nama yang mukhtalaf fi. Di antaranya adalah Abdul Ka'bah. Di antaranya Abdul Ka'bah. Di antaranya lagi Thalib. Bukan Abu Thalib, Thalib. Di antara paman-paman. Garis besarnya paman Nabi yang dipastikan Islam 2. Dipastikan Islam Sayyidina Hamzah sama Sayyidina Abbas. Yang dipastikan kafir 1, Abu Lahab. Yang sebagian ulama beda pendapat, Abu Thalib. Ada yang mengatakan Islam, ada yang mengatakan tidak Islam. Itu ringkasannya. Adapun selain itu wafat sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Nabi diangkat jadi Rasul kan umur 40, berarti pamannya udah 60-70 lebih kan mestinya. Yang dapetin masa kenabian cuma 4 orang. 4 orang. Oleh sebab itu tadi kita sampaikan, yang dipastikan kafir 1, yang dipastikan Islam 2, yang ulama beda pendapat 1, Abu Thalib. Dah. Gak jadi 2 kalender. Untuk saya ya. Dah. Di rumah belum ada, belum dikasih sama pengurus. Padahal saya nggak tidur 2 malam ini buat ini. Dah. Untuk mak-mak lagi. Nabi punya bibe. Bibe itu berarti saudarinya Abah. Bibiknya Nabi ada 6. Siapa yang bisa nyebut? 1 kalender. Ada? Bibiknya Nabi ada 6. 1 yang dipastikan Islam. Udah? Gak ada? Gak ada, saya jawab sendiri. Dapat lagi kalender lagi. Ada yang mau bisa jawab? Udah, gak ada? Ada? Ada, silakan. Masya Allah. 2 kalender untuk dia. Sofia. Itu nengok Google apa enggak? Oh enggak. Sofia, terus. Hindun. Hah? Hindun. Hindun. Atika, Hindun salah. Atika, terus. Ya, itu kan musyawarah, oleh sebab itu saya tahu. Karenanya saya kasih 2 kalender. Kan musyawarah ya kan? Ada lagi? Udah, karena nggak sempurna. Siapa? Siapa? Udah, nggak nyebut. Udah, dapat kalender 1. Ya.
Bibik-bibiknya Nabi ada 6. Yang dipastikan Islam 1 ikut hijrah sama Nabi, namanya Siti Sofia. Yang dipersengketakan apakah dapetin masa Nabi jadi Rasul kemudian Islam, ada 2, yaitu Atikah dan Arwa. Atikah dan Arwa, berarti sudah ada berapa? 3. Ya. Kemudian berikutnya adalah tadi kita sampaikan Sofia, Atika, Arwa, Barro, Barro, Ummu Hakim, Ummu Hakim. Ummu Hakim ini yang seingat saya Ummu Hakim Al-Baidho, seingat saya. Terus ada satu lagi nama, ada yang ingat saya sendiri lupa. Umaymah. Kok tahu kok? Oh Google. Oh Google ternyata. Iya. Beda. Ini kita mengenal keluarga dekat baginda Nabi Muhammad. Ayah ibu sudah, paman sudah, bibik sudah. Sekarang putra putri Rasulullah dan mantu Rasulullah. Untuk kakak-kakak, sebutkan putri-putri Rasulullah dan suaminya masing-masing. Duh, kenapa? Ayo. Kan mantu termasuk dekat juga ya kan? Iya kan mantunya Nabi. Sebut. Sayyidah Ruqayyah. Sayyidah Ruqayyah. Suaminya namanya? Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman, betul. Terus? Sayyidah Ummu Kulsum juga Sayyidina Utsman bin Affan. Betul. Terus? Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Betul. Terus? Sayyidah Zainab. Zainab. Suaminya? Sayyidina Umar bin Khattab. Salah. Sayyidina Umar bin Khattab bukan mantunya Nabi, Iya, mertuanya iya. Nabi. Siapa? Sayyidina Zaid. Zaid itu anak angkatnya Nabi. Udah, nah ini kasihkan dah. Gak apa-apa dah. Ya betul banyak. Istri Nabi lah Kiai. Nantang pula dia. Boleh. Tadi saya sebutkan mantunya Nabi yang Zainab namanya Abul As bin Rabi. Abul As bin Rabi. Di antara mantu yang jarang disebut. Istri Nabi jadi. Ya, istri Nabi. Aisyah. Ada berapa istrinya Nabi? Ada 11. Ada 11. 11. Sebut Ai- semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Natun wa Ramlah Hindun wa Zainabun Kata juariya lil mu'minina ummahatun mardiyah. Cuman 9, kurang 2. Doa Sayyidah apa Khadijah, Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Zainab. Zainab siapa? Zainab ada 2. Zainab binti Jahsi. Satu lagi Zainab nggak tahu. Ini nantang pertanyaan salah pula. Ya kan? Ya, tadi kita sampaikan termasuk juga di antara keluarga dekatnya Nabi, istrinya Nabi. Ini nih kasihkan ini, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa, kayak berdua lah. Ya, di antara keluarga dekatnya Nabi, istrinya Nabi. Tapi tadi ya itu karena dia tadi yang minta. Ya, orang kalau minta dikasih lah, ya kan? Jadi tadi kita sebutkan putra putrinya Nabi. Putrinya Nabi ada 4. Ada 4. Pertama yang terbesar Siti Zainab. Suaminya namanya Abul As bin Rabi. Ya. Kemudian yang kedua Ruqayyah, dinikah oleh Sayyidina Utsman. Meninggal dunia Siti Ruqayyah
saat Nabi pulang dari perang Badar. Nabi pulang dari perang Badar, Siti Ruqayyah wafat dimakamkan. Jadi Nabi nggak dapetin pemakaman. Karena zaman dulu nggak ada WA, ya kan? Nah, Nabi masuk kota Madinah, pemakaman selesai. Setelah wafat Siti Ruqayyah, Nabi menikahkan lagi dengan Ummi Kulsum. Istilahnya turun ranjang. Turun ranjang. Setelah wafat kakaknya dikasih adiknya. Karenanya Sayyidina Utsman dikasih gelar Dzunnuren. Ya. Kemudian yang terakhir Siti Fatimah faya afdaluhunna, ini yang paling mulia, yang paling agung, yang paling dekat, yang paling istimewa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Fatimah At-Tahirah Al-Batul dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian putranya Nabi ada 3. Ini urusannya abang-abang nih. Putranya Nabi ada 3, sebut. Ada yang bisa nyebut? Sebut. Siapa? Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Kasih kalender. Ada 3. Ada 3. Pertama Qasim, ini yang terbesar, wafat kecil. Kemudian yang kedua Abdullah. Abdullah disebut Thayyib Thahir karena lahir setelah Nabi diutus jadi Rasul. Kemudian yang terakhir Ibrahim di akhir hayatnya Nabi. Kemudian tadi di antara yang terdekat juga pastinya istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafalkan istrinya Rasulullah, sebetulnya yang dipastikan istri Rasulullah itu 11 yang dipastikan. Ada beberapa yang ukhtulif fi, yang dipersengketakan. Yang dipersengketakan ada 3. Berarti kalau ada 3 berarti kalau dihitung 14. Nah, untuk menghafalkannya gampang. Ada ungkapan bahasa Arab menggabung semua nama, yaitu kalimat khossun ma'ajazarin sihah. Khossun pakai sin. Khossun ma'ajazarin sihah. Khossun itu artinya selada. Ma'ajazarin sama timun. Makan selada sama timun. Sihatun itu sehat untuk tubuh. Oleh sebab itu selada sama timun ditambah roti, ditambah telur, ditambah daging, jadilah burger. Ya kan? Jadi kalimatnya khossun, khos pakai sin, ma'ajazarin sihah. Selada sama timun itu sehat untuk tubuh. Nanti urusan itu penelitiannya Dr. Hasanullah. Tapi ini ungkapan bahasa Arab saja untuk mempermudah hafal nama-nama istri Nabi. Khossun, 1 kho. Kho siapa? Khadijatul Kubra. Siti Khadi. Yang kedua sin. Khossun, sin. Siapa sin? Sin, siapa sin? Siti Saudah. Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Ini jam berapa ini? Udah lebih nih. Ya, diselesaikan ini tadi ya. Khossun, Kho Siti Khadijah, Sin Saudah binti Zam'ah. Siti Saudah binti Zam'ah ini istri keduanya Nabi setelah wafat Siti Khadijah. Sehingga Siti Saudah pernah membanggakan diri di hadapan istri-istrinya yang lain. Siti Saudah mengatakan 3 tahun aku serumah dengan Rasulullah, gak ada kalian. Gak ada, belum ada madu-madunya, belum ada. 3 tahun sama Rasulullah sebelum nanti serumah sama Siti Aisyah. Padahal nikahnya Siti Saudah sama Siti Aisyah gak jauh beda. Siti Saudah dulu
Kemudian beberapa hari setelahnya, qila dalam sebuah riwayat seminggu, ada perintah dari Allah untuk menikahi Siti Aisyah, tapi tidak serumah. Itu kan terjadi di kota Makkah. Khossun, Ho Siti Khadijah, Sin Saudah binti Zam'ah. Terus Ma'a, Mim siapa Mim? Akhwat, ini mestinya ini tadi yang nanya ini tadi. Ya, saya jawab. Mim siapa Mim? Maimunah. Mim Maimunah. Ma'a, Ain siapa Ain? Aisyah, apal dah Aisyah ya kan? Aisyah. Ma'a Jazarin, Jim Juwairiyah. Jim Za Zainab. Siti Zainab. Za juga dua, Zainab binti Jahash sama Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah istrinya Nabi, tapi lebih setahun wafat. Gak lebih dari setahun, 10 bulan wafat. Maka dua istri Nabi yang wafat sebelum Rasulullah wafat, yaitu Siti Khadijah sama Zainab binti Khuzaimah. Apa? Berapa tadi sudah? Khossun, Ma'a Jazarin, Ro. Ro siapa Ro? Romlah. Siti Romlah. Siapa Siti Romlah? Siapa Romlah? Nggak tahu. Ada nama yang lebih. Ummu Habibah. Ummu Habibah. Nama aslinya Romlah binti Abi Sufyan. Lebih dikenal dengan Ummu Habibah. Karena anaknya yang lahir waktu hijrah ke Habasyah dikasih nama Habibah. Maka dikenallah beliau Ummu Habibah. Dikenal dengan Ummu Habibah. Ma'a Jazarin Syihah. Sot. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Syihah. Ha siapa ha? Hafsah. Hafsah. Terakhir ha Syihah. Ha siapa ha? Siapa ha? Hindun. Siapa nama terkenalnya Hindun? Siapa? Tadi saya sebut di awal tadi cerita tadi. Ummu Salamah. Namanya Hindun binti Abi Umayyah. Hindun binti Abi Umayyah. Ini istri-istrinya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan istri-istri kita, putri-putri kita dikumpulkan oleh Allah dengan istri-istri Nabi Muhammad, dengan putri-putri Nabi Muhammad, dengan para sholihat. Demikian juga kita semuanya, mudah-mudahan insya Allah dalam berkahnya Nabi dan keluarga Nabi, sahabatnya Nabi, dan semua orang yang dekat dengan Nabi. Mudah-mudahan kita selalu di sofnya Nabi. Fi soffina Fatimah, makna Abu Fatimah. Di sof kita ada Siti Fatimah dan ayah Siti Fatimah. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, insya Allah. Kita akhirin dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga Ustadz Sumitra, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga adiknya Bang Kemal, namanya Bang Yusuf.
adiknya Bang Kemal lagi sakit, dan orang-orang sakit di sekitar kita semuanya mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur fi taatillah, ala hadhihi wa kulli niyya salihah. Al-Fatihah.